Hai Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Video kali ini kita akan ngetesin nih settingan audio yang ada di head unit brand Jepang dan juga head unit Android. Ikutin videonya sampai habis. Di video kali ini gue penasaran banget pingin kasih lihat ke kalian semua nih Rangers, di mana head unit brand Jepang itu kan memang terkenal dengan audionya yang bagus, dari hasil kompresi suara yang oke, dari settingan juga yang udah bagus. Di sisi lain, banyak head unit Android yang keluar beredar nih dengan harga yang lebih terjangkau, bahkan mengklaim punya settingan DSP. Penasaran banget gimana sih hasil suaranya, dan kalau kita lihat settingannya secara lebih dalam dan kita tes, kita coba ini seperti apa sih bedanya. Makanya nih di video ini kita bakal ngelakuin sedikit pembedahan. Tapi memang Rangers, gue akuin di video kali ini kita ngelakuinnya nggak secara profesional sampai menggunakan alat. Kita kepingin bikinnya tuh secara keseharian, dimana teman-teman semua nih yang para pengguna mobil pasti melakukannya dengan secara yang simpel. Makanya ya, dari head unit Jepang dan juga head unit Android, seperti apa sih settingannya dan seberapakah pengaruh suaranya. Oke, kita mulai cobain ya Rangers. Audio dari head unit yang brand Jepang. Untuk feather balance, tampilan layout layarnya seperti standar biasa Rangers, dan yang bisa kita pakai untuk menyamakan gain antara gain depan dan sama gain belakang. Kemudian di sini ada loudness-nya, bisa kita pilih low, mid, juga high. Ini biasa untuk speaker depan, speaker belakang, dan juga untuk subwoofer. Oke Rangers, kita akan langsung mulai setting head unit brand Jepang ini. Kita akan masuk nih ke settingan-settingan audionya. So, kita akan mulai play lagunya, dan gua akan taruh di volume yang kira-kira enak untuk didengerin. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian crossover, dimana untuk yang bagian front speaker depan ini kita akan ngelakuin settingan. Kita input untuk high pass filternya dan juga slope-nya Rangers. Hold my hand and afterwards, darling, kiss me, fill my heart with song, and let me sing forevermore. Dan kalau kita ternyata nih mau setting di dalam mobil, kita juga akan lanjutin untuk ngelakuin yang namanya time alignment, dimana time alignment ini akan relate sama listening positionnya kita nih. Umumnya kalau kita lagi nyetir mobil sendiri, pasti kita akan taruh listening position itu akan ada di front right, di posisinya sebagai driver. Nah, di sini kita bisa ngelakuin dengan menghitung atau mengukur jarak speaker kiri ke telinga kita, speaker kanan ke telinga kita, begitu juga dengan bagian belakang kiri dan juga belakang kanan sampai ke subwoofer. Atau opsi berikutnya, kita juga bisa melakukan cara untuk mengurangi jumlah jarak. Jadi kalau misalkan ya Rangers ya, dikira-kira speaker kiri dan speaker kanan kita itu punya selisih jarak kisaran 50 cm, kita bisa nih melakukan pengubahan sesuai dengan perbedaan jarak tersebut. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words. Kemudian untuk bagian yang ketiga, kita akan ngelakuin yang namanya equalizer, di mana di sini ada 13 band equalizer, mulai dari frekuensi 50 sampai frekuensi 12.500. Di sini ya, kita akan mencari frekuensi mana yang butuh kita naikkan atau kita turunkan. Secara profesional kita bisa menggunakan alat RTA, atau kalau secara manual pun kita bisa menggunakan feeling kita. Nah, untuk setiap fungsi-fungsi dari frekuensi ini ya Rangers ya, sebagai audio installer kita pasti udah paham dan udah tahu banget nih frekuensi 50 yang terkiri akan fokus bermain untuk suara yang bass,
sampai ke yang paling kanan di 12.500 ini untuk suara yang high frekuensi atau suara vokal. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Nah, gue cobain nih Rangers ya untuk kasih tunjuk ke kalian ketika naikin frekuensi yang paling kanan. Oke, ini kerasa banget suara high-nya tuh makin tajam. And afterwards, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You be your moon, you will be my sky, and I promise I will follow you until the end of the line. And I will be your flower if you will be the bee. And I promise I will always give you the sweetest parts of me. 'Cause you're the tip to my top, the key to my lock, you're my breakfast in the morning, you're my up to my down and the cream of my crown, and you're everything I want. You got that sweet, sweet, sweet honey, and I want it sweet, sweet, sweet honey. You got that sweet, sweet, sweet honey. Oke Rangers, untuk yang di head unit brand Jepang, kurang lebih untuk penyetingannya seperti yang tadi kita lakuin. Untuk bisa menyeting lebih detail lagi, pasti kita butuh alat tambahan, yaitu si RTA yang tadi gue udah sampein nih Rangers. Jadi buat kalian nanti yang kedepannya pingin pasang head unit brand Jepang dan kalian juga udah mengganti audio-audionya tanpa menambahkan DSP atau digital signal processor, kalian bisa setting dengan cara yang lebih profesional lagi. Nah, sekarang kita akan dengerin hasil suaranya seperti apa Rangers. And I will be your flower if you will be the bee. And I promise I will always give you the sweetest parts of me. 'Cause you're the tip to my top, the key to my lock, you're my breakfast in the morning, you're my up to my down and the cream of my crown, and you're everything I want. You got that sweet, sweet, sweet honey, and I want it sweet, sweet, sweet honey. You got that sweet, sweet, sweet honey, and I want it sweet, sweet, sweet honey. So give it to me. Rangers, sekarang ini adalah head unit Android dan kita akan coba setting dan kita akan langsung mendengarkan hasilnya. Anatomy. In other words, please be true. Oke Rangers, jadi kalau untuk head unit Android ya, setelah kita bedah dan kita buka-buka settingan DSP yang ada, mulai dari pengaturan crossover yang ada di sini, nah gue juga bingung nih karena dia langsung mencantumkan antara high pass filter dan juga low pass filternya ini langsung seperti ini. Beda dengan head unit brand Jepang yang tadi bisa kita tentukan untuk speaker depan, speaker belakang, atau subwoofer. Jadi kalau kayak gini nih, gue juga bingung nih mau motongnya di frekuensi berapa karena nggak tahu ini untuk apa. Oke, kemudian kalau yang untuk posisi yang DTA-nya, posisi digital time alignment-nya ini sama nih, kita coba-coba pun dia hanya ada default yang memang bawaan dari si head unitnya sendiri. So untuk yang settingan secara mendetail yang ada di head unit Android ini, menurut gue ini risetnya bakal kurang efektif karena kita sendiri juga nggak akan ada settingan dari setiap speaker yang keubah secara signifikan. Nah, kalau masuk lagi ke equalizer, di mana head unit brand Jepang tadi punya 13 equalizer, pada saat kita menaik dan menurunkan frekuensi tertentu itu sifatnya jelas perubahannya. Tapi kalau di sini ya Rangers ya, kayak kita ulang untuk mengubah. Coba ya, gue balik ke home dulu, mana nih home. Kita coba untuk mengubah equalizer dan ada di frekuensi-frekuensi tertentu, apakah suaranya bisa berubah dengan enak. I will be your moon,
and I will be your flower. If you will be the bee. Oke. And I promise I Ini yang will gue lakuin, gue always lagi give ngetes ya Rangers ya. Dan pada saat gue tes pun kerasa banget bahwa suara sebelum dinaikin frekuensinya dengan sesudah itu nggak terlalu jauh signifikan tuh. Makanya menurut gue secara personal ya, dimana DSP yang ada di head unit Android ini dengan 3 equalizernya dengan ada 32 band, resultnya juga masih kurang efektif dibandingkan dengan head unit brand Jepang tadi, dimana pada saat kita melakukan perubahan gain di frekuensi tertentu aja itu langsung signifikan bedanya. Kalau di sini nggak terlalu signifikan Rangers. Dan lazimnya ya dibentuk 32 band equalizer ini ketika kita mau menyeting pasti kita akan pakai tools alat RTA. Jadi kita menentukannya lebih jelas. Tapi kalau kita utak-atik secara manual gini, menurut gue secara personal ini kurang efektif. Jadi hanya sekedar pemanis yang bisa kita dengarkan sesuai dengan telinga kita. Itu kesimpulan yang bisa gue kasih untuk para SM Rangers di video kali ini. Oke, langsung kita coba dengerin nih hasilnya seperti apa. Oke Rangers, sekarang kita udah sampai di kesimpulan setelah kita ngetes langsung hasil audio yang ada di head unit branded dan juga head unit Android. Kita juga udah nyobain nih settingan-settingannya. Overall ya Rangers ya, seperti yang udah kita bayangkan, dimana keunggulannya itu ada di head unit branded atau brand Jepang. Pertama, dari skala settingannya sendiri nih Rangers, kita bisa lihat bahwa hasil-hasilnya tuh terperinci, mulai dari cutting crossover, kemudian time alignment, sampai juga ke equalizernya. Tadi pada saat kita ngetes ya, kita bisa lihat bahwa dari cuttingan crossover yang ada di head unit branded itu udah jelas penggunaannya untuk front, rear, ataupun subwoofer. Tapi sayangnya di head unit brand Android ini, itu tuh nggak ada kejelasan. Cuman ada high pass filter dan juga low pass filter. Dan itulah Rangers keabsurdan yang terjadi ketika kita mau setting di head unit Android, kita nggak tahu itu untuk cutting frekuensi yang bagian mana. Kemudian untuk dari sisi time alignment-nya juga di head unit yang si brand Jepang ini, kita kerasa ya jelas banget pada saat kita menggeser dari senti ke sentinya. Tapi untuk head unit yang Android ini kita masih ngelihat hasil suaranya ini nggak jelas, nggak bergeser secara signifikan. Dan masuk ke bagian equalizer ini lebih lagi Rangers. Untuk head unit brand Jepang yang hanya punya 13 band equalizer, pada saat kita menaikkan dan menurunkan gain-nya di frekuensi tertentu, itu langsung beda suaranya. Tapi kalau di head unit Android di mana equalizernya mencapai 32 band, wah lengkap banyak banget ya. Tapi pada saat kita mencoba menggeser, suaranya tuh nggak terlalu signifikan bedanya. Itu dia Rangers tadi hasil yang kita bisa dapat simpulkan kenapa sih, dan ternyata menjawab bahwa head unit brand Jepang jauh lebih unggul dari sisi hasil suara dan juga settingan audionya. Oke, sekian video kali ini Rangers. Thank you so much for watching this video. Buat kalian para Rangers yang ternyata masih penasaran, pingin nanya-nanya, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan buat kalian para Rangers yang baru tune in di YouTube channelnya SM Audio Bros, jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Dan buat kalian juga yang belum follow Instagramnya SM Audio Bros, come on follow, dan juga TikToknya kalian bisa follow ini akunnya kita, dimana kalian akan bisa update dan bisa melihat video-video terbaru dari kita atau postingan-postingan terbaru dari kita. Oke, terakhir buat kalian para Rangers yang ingin upgrade audio mobil, perda mobil, dan aksesoris lainnya, kalian bisa kontak tim sales SM di nomor ini. SM Audio Bros ada di 4 kota, di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan juga di Surabaya. Sekian video kali ini, gue Rizky pamit. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.